Saat ini bagaimana publikasi media dan lain sebagainya sangat deras sekali. Setiap kita mempunyai kesempatan untuk menyebarkan apa yang ingin kita sebarkan, info ataupun apapun itu. Maka dalam kesempatan ini, ibadah yang paling jarang ataupun sedekah yang paling jarang yang terjadi saat ini adalah bagaimana sedekah orang yang Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qila fil hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus Allah tetapkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, sehingga alhamdulillah dengan modal keimanan dan ketakwaan kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan dan dicurahkan atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini izinkan khatib menyampaikan pesan ketakwaan bagi seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita perbaharui, kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam selain mengatur bab ubudiyah, selain mengatur bab ibadah, juga di dalamnya ada bab muamalah yang kita kenal dengan istilah aturan yang
mengatur tentang bagaimana interaksi sosial, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi kalau kita katakan bahwa agama ini, ajaran ini hanya berada ketika di dalam masjid atau di tempat ibadah, maka ini adalah salah besar. Kenapa? Karena dalam ajaran agama ini bukan hanya ajaran ibadah yang diajarkan, akan tetapi Islam juga menyangkut dengan bab muamalah. Bagaimana aturan yang tertuang di dalamnya adalah interaksi hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ini semua diatur oleh agama ini. Bagaimana seseorang yang berkelebihan harta, dia membantu orang yang berkekurangan. Bagaimana seseorang simpati terhadap orang yang lain, tidak hanya memikirkan untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi juga dia memikirkan bagaimana nasib saudara-saudaranya, nasib kaum yang lainnya yang nasibnya berkekurangan dari kehidupan dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran, istilah bagaimana kewajiban yang harus ditampakkan, yang diberikan oleh umat Islam, ada dua pengertian dengan satu bahasa yang sama. Al-Quran mengatakan bahwa istilah sedekah ini mempunyai dua makna. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan sedekah wajib. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan sedekah sunnah. Maka tidak heran ketika membahas mustahik zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, kalimat yang tertuang dalam Al-Quran adalah innamas shadaqatu lil fuqara, al-ayat. Artinya tidak menggunakan kalimat zakat, tapi maksud di dalamnya adalah zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah lil fuqara, bagi orang-orang fakir dan lain sebagainya. Yang padahal istilah sedekah atau sedekah ini kebiasaan di kita bukan dikatakan dengan bahasa zakat. Akan tetapi dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menggunakan bahasa, satu bahasa tapi mempunyai dua makna yang berbeda. Yang kedua, makna sedekah ini adalah sedekah sunnah, yang sering kita kenal dengan infak, sedekah dan lain sebagainya selain daripada zakat. Ma'asyiral hadirin yang mulia, bahwa cara pemberian daripada dua nama ini adalah berbeda. Ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Artinya adalah, jika kalian ingin menampakkan, menunjukkan atau memproklamirkan daripada zakat kalian atau dari sedekah kalian, fa ni'mahi, itu adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika kalian ingin bagaimana menyembunyikan, menyamarkan pemberian kalian, fahuwa khairul lakum, itu adalah lebih baik. Jadi cara pemberian ini adalah dua macam. Jika kita memberikan, mendermakan daripada harta itu dengan cara terang-terangan, itu adalah baik. Wa in tukhfuha, tapi jika diberikan itu adalah dengan cara yang sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, ini adalah lebih baik.
Maka kita dalam hal ini boleh memilih. Mau dengan cara apa kita berikan derma kita, sedekah kita? Dengan cara terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi? Tapi dalam kaitan ini khatib ingin mengingatkan kita semua, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak di antaranya siapapun dia yang kemudian jangan sampai kedermawanan yang kita lakukan justru jelas-jelas memproklamirkan daripada kemiskinan orang lain. Sekali lagi khatib ulangi, jangan sampai kedermawanan yang kita lakukan, pemberian yang kita lakukan menegaskan tentang kemiskinan orang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saat ini bagaimana publikasi media dan lain sebagainya sangat deras sekali. Setiap kita mempunyai kesempatan untuk menyebarkan apa yang ingin kita sebarkan, info ataupun apapun itu. Maka dalam kesempatan ini, ibadah yang paling jarang ataupun sedekah yang paling jarang yang terjadi saat ini adalah bagaimana sedekah orang yang sembunyi-sembunyi. Orang kadangkala dengan kedermawanannya dia ingin bagaimana memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang diberikannya kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang cara pemberiannya pun tidak manusiawi. Diantrikan orang dengan jarak yang begitu panjang, panas-panasan, supaya orang lain melihat bagaimana orang yang memberikan itu adalah dermawan, sehingga ini adalah tujuan akhirnya adalah bukan sedekah yang ingin disampaikan, tapi ingin bagaimana dia memproklamirkan diri sebagai orang yang dermawan. Niat awalnya baik dan dibolehkan oleh agama kita menampakkan bagaimana sedekah itu, tapi dalam perjalanannya jangan sampai kedermawanan yang kita lakukan justru itu adalah menegaskan tentang kemiskinan orang lain. Dalam sebuah hadis khatib kutip dalam kitab Bulughul Maram, ada sebuah bab yang menjelaskan tentang bab wara', kehati-hatian. Salah satu hadis yang dimuat di dalamnya adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyaksikan bahwa beliau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul abdah, sesungguhnya Allah amat mencintai seorang hamba. Yang pertama, at-taqiyya, Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Siapa hambanya yang bertakwa? Hambanya yang bertakwa adalah hambanya yang senantiasa menjalankan perintah Allah, kemudian dia menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian siapa lagi hamba Allah yang dicintai olehnya? Yang kedua adalah hamba Allah yang dicintai olehnya adalah al-ghani, orang yang kaya. Siapa orang kaya? Bukan hanya melulu kaya tentang materi. Kaya di sini adalah orang yang tidak menggantungkan keinginannya ataupun kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada orang kaya ini adalah dia tidak menggantungkan dan tidak mengharapkan pemberian apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Memang dia percaya ikhtiar, apa yang diraihnya melalui tangan-tangan manusia, melalui gajinya bulanan, melalui honornya, dia tahu seperti itu. Tapi itu tidak menggantungkan dirinya tentang rizkinya diraih dengan cara itu. Itu hanya perantara saja. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki itu. Maka Allah sangat suka yang seperti ini. Yang ketiga adalah al-khafi, orang yang takwa, orang yang kaya, kemudian dengan kekayaannya dia menyembunyikan daripada pemberiannya.
hadis ini memberikan inspirasi bagi kita, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana tantangan yang seberat-beratnya bagi orang-orang yang telah memberikan derma, sedekah ataupun apapun bentuknya. Setelah memberikan sedekah, hal yang harus dijaga olehnya adalah yang pertama, dia tidak boleh bil manni, dia tidak boleh mengungkit-ungkit daripada pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah ayat, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan kalian membatalkan pahala daripada sedekah kalian bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit pemberian. Cara mengungkit pemberian ini boleh jadi ketika kita berikan sedekah tersebut dalam keadaan ikhlas, tapi dalam perjalanannya kadang ada sesuatu yang tidak mengenakan kita. Kita menjadi donatur tetap sebuah masjid, kemudian kita samarkan pemberian kita, padahal pemberian kita ini adalah pemberian yang paling besar. Satu kesempatan ada satu usulan kita yang tidak diakomodir oleh pengurus masjid, ada permintaan kita yang tidak diaminkan, yang tidak dilakukan oleh pengurus masjid. Tiba-tiba mulut kita ngomong, kalau tidak ada sedekah dari saya, mana mungkin kegiatan masjid ini berjalan. Saat itu juga sedekahnya yang sudah dilakukan hilang semua. Kenapa? Karena salah satu pembatal daripada sedekah adalah mengungkit-ungkit daripada pemberian. Satu kesempatan kita mengangkat seorang anak, menyekolahkan dia sampai perguruan tinggi. Setelah selesai dia sukses bekerja, kemudian karena saking sibuknya dia lupa untuk bagaimana sowan dan menelpon, menanyakan kabar kita. Terucap dalam lidah kita, sok-sokan kamu tidak tahu malu. Kamu dulu disekolahkan oleh siapa? Kamu dulu dididik oleh siapa? Dengan menggunakan uang siapa? Maka inilah godaan bagi orang-orang yang telah mengeluarkan dermanya, kemudian dalam jangka waktu yang panjang selamat-selamat dan akhirnya hancur lebur daripada pahalanya gara-gara bil manni, gara-gara diungkit-ungkit daripada pemberian. Yang kedua, penggugur daripada sedekah itu adalah adza. Apa itu adza? Adza itu menyakiti orang yang diberi. Memang diberi tapi disakiti. Ada peminta-minta di lampu merah, kemudian dengan rasa kesal kita buka pintu kaca mobil kita, kemudian kita lemparkan uangnya, ambil sana. Memang hakikatnya kita beri, tapi orang tersebut sakit hatinya. Walaupun diberi oleh kita, tapi hatinya sakit teriris gara-gara perlakuan kita melempar uang tersebut. Hancur nilai sedekah kita. Maka ma'asyul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, bagaimana kita mesti berhati-hati mengelola bagaimana amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dengan susah payah ini hancur begitu saja, hilang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, ini adalah salah satu amal yang ketika nanti di akhirat orang tersebut akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada lagi perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Apa redaksi hadisnya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan cara sedekah itu dia samarkan. Dia samarkan sedekahnya. Diam-diam dia bersedekah sampai hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Maka ma'asyul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita semua. Bagaimana sesungguhnya kita memberikan derma, infak, sedekah kepada orang lain, sebenarnya bukan buat dia, sebenarnya buat kita, kembali kepada kita. Infak itu akan kembali kebaikannya untuk kita. Jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan kembalian, mengharapkan ucapan terima kasih. Jangan gara-gara orang yang diberikan kedermawanan oleh kita, kemudian dia tidak berterima kasih.
hancur daripada amal kita gara-gara dia tidak berterima kasih kepada kita. Kenapa? Karena yang beruntung bukan dia. Secara zahir yang beruntung adalah yang menerima, tapi secara batin yang beruntung adalah kita yang berderma. Kenapa? Karena itulah harta yang kemudian akan menemani kita di alam kubur. Harta yang belum kita infakkan ketika mengiringi seorang jenazah ke liang kubur, mereka akan kembali lagi bersama istri kita, bersama anak kita, bersama harta kita. Tapi harta yang telah kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan setia menemani kita di dalam kubur, kemudian nanti menyelamatkan kita di mahsyar sampai kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi kita, bagaimana kita berderma, bagaimana kita membantu orang lain di sekitar kita dengan apa yang kita miliki, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya adalah titipan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan ada penyesalan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, sehingga kita tetap berada di jalan kebenaran, sehingga kita tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.